Bisa dimengerti? Kayak orang sekarang nih, kemerdekaan yang ke-50 tahun RI emas. Iya, sejarah. Sejarah. Dulu-duluan tuh guru nerangin sejarah, gurunya diri. Iya, buku Nusa dan Bangsa. Dulu 34 tahun atau 33 tahun yang lalu, Nusa dan Bangsa. Cap tiang sama merah putih. Ya, anak kecilnya 2, nariknya susah. Nah, tiang susah ya. Si guru diri cerita di Penogoro begini dalam peperangan tahun sekian begitu. Jadi gurunya cerita seakan itu guru berperan pada saat terjadinya peperangan. Bisa dimengerti deh. Sekarang kan kagak. Itu ya, kadang baca aja, kadang-kadang gurunya segan baca doang, baca deh gue dengerin. Si gurunya ngerokok tidur aja, kadang-kadang Pak udah dong Pak, hah emang udah pulang? Si guru nanya, masuk tuh anak Pak udah dong Pak, udah selesai nih, gitu. Guru tanya emang udah pulang? Dengerin pelajaran baru tidur. Sampai kapan jiwa patriot itu timbul pada anak-anak bangsa, yani anak-anak sekolah. Sekalipun enggak seluruhnya pelajar itu harus jadi tentara, tapi jiwa cinta negara harus ada dong. Bergantung gurunya. Ya kalau gurunya pakai merah putih dalamnya uang sembayaran, uang bayar anak-anak belum betul apa yang jadi merah putih. Bisa kagak mau paham Pak ente? Waduh, itu sih mesti dimakperas lagi ente nih. Udah itu biji putih taruh di kamarnya udah. Besok isiin. Iya, apa perlunya kaos merah putih, baris berbaris dengan lagu Halo Halo Bandung. Bandung dulu halo halo, sekarang udah pakai tram. Kan begitu, bukan begitu. Satu di antara cara membangkitkan semangat cinta negara dengan lagu-lagu perjuangan, dengan baris berbaris penuh kecintaan kepada negara. Bukan baris pada waktu 17 Agustus, besoknya rebaannya lagi. Oh, dalam acara peringatan, baik peringatan sebagai kecintaan, mengingatkan kembali jasa-jasa perjuangan para pahlawan nasional yang telah silam, kan begitu. Yang perlu Anda sekarang bagaimana Anda berbuat untuk negara. Bisa dimengerti omongan? Menjadikan diri Anda tentram dari rumah tangga Anda, tidak berbuat ulah di wilayah di mana Anda berada, itulah cinta negara. Dan apalagi Anda bisa mengajak warga untuk sama memelihara lingkungan. Itulah manusia-manusia cinta negara. Nggak kayak merah putih lagi. Lambang kecintaan Anda kepada negara dengan bendera merah putih. Itulah perbuatan Anda dalam keseharian. Itu manusia-manusia yang loyal terhadap negara. Bisa dimengerti bahasa ente? Ane nggak punya kaos merah putih. Iya kok dikasih sih alhamdulillah gitu ya. Itu sengaja bikin sih enggak. Sengaja bikin kagak. Kalau dikasih alhamdulillah. Ane ngajar pakai merah putih. Aneh bakal buat merah. Aneh punya kain merah putih. Punya. Sebenarnya kok aneh pakai merah kainnya. Selendangnya merah, kainnya putih. Wah, ketahuan deh anak pramuka. Aneh balik kainnya merah, atasnya putih. Itu cinta negara begitu. Bukan senar baris-baris terus pulang. Sementara udahannya yang berkelahi, yang berantem, yang naudzubillah min dzalik. Makanya Islam mengajar orang-orang Islam cinta negara. Sebagai bukti Nabi yang punya ucapan hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman Anda ya orang-orang muslim. Berarti setiap muslim berkewajiban mempertahankan negara di mana dia tinggal. Oh, Rasulullah mendidik umat manusia, yakni orang Islam sejauh itu sebelum adanya peraturan-peraturan yang mengharuskan orang itu menanamkan kecintaan kepada negaranya. Rasulullah SAW punya ajaran. Yang ngerti bahasanya tuh. Tuh Rasulullah punya ajaran, diperlihatkan lagi tuh cara-cara membela negara. Baru orang-orang pinter namanya orang cinta negara. Begitu dengan perbuatan, kata-kata atau slogan-slogan sewaktu-waktu dibutuhkan karya nyata yang dalam kehidupan Anda itu yang dituntut, dan itulah penilaian. Bisa dimengerti deh? Itu penilaian sebetulnya. Terus bismillahirrahmanirrahim. Wa yahya biha ma'alimu asraril arifin. Tersebab meriwayatkan perjalanan hidup orang-orang soleh akan hidup pula bangkit kembali tanda-tanda kebesaran deh, tanda-tanda kebesaran para waliullah. Bisa dimuliakan deh. Mohon maaf, mohon ridha. Ya, ini sering dibilang ini penjelasan, ini keterangan, kalimat-kalimat yang Anda sampaikan bukan takaran manusia-manusia model Anda. Aneh berharap ya Rabb ngambil berkah dari meriwayatkan
orang-orang soleh. Tuh, itu aja yang kita harapkan. Kan pernah sering kasih tahu ya, sebetulnya nih ilmu bukan ilmu model-model. Bukan, cuman harapan ya Allah dengan menceritakan orang-orang soleh, aku dapati semua keberkahan dari mereka. Kan begitu. Di mana keberkahan ini enggak Allah Ta'ala berikan kepada anak, tapi juga kepada semua. Mengingat tuh, berkah itu terjadi gara-gara ente yang datang. Tuh, bisa dimengerti itu. Itu tanpa keyakinan itu enggak ada mana modal-modal begini, buang-buang waktu aku, ngapain didik-didik. Ya, ngapain? Tapi memandang keyakinan sama Allah Ta'ala akan kebenaran janji Allah Ta'ala, janji Rasul, begitu dan keuntungan meriwayatkan orang-orang soleh yang jalan terus dah. Tuh, yang ngantuk masih kebagian, cuman nggak dipikiran. Maulid datang bergegas, dengar penceramah di tidur, waktu nasi kebuli langsung ngatur. Ya, tuh modal-modal yang datang ngantuk dari jauh. Tapi nggak apa-apa ya. Likul imri'in mana wah. Masing-masing orang emang niatnya ngantongnya mau kebuli, ya dapat lagi. Itu. Ya biarin dulu deh, ngambil berkah sampai sempurna deh. Wa yahiju biham khawatirul muhibbin. Nah, kayak kita bebasin bismillahirrahmanirrahim. Tersebab mendengar riwayat-riwayat orang soleh, meriah berkobarlah semangat jiwa. Tuh, meriah semangat, berkobarlah semangat jiwa raga orang-orang yang apa itu? Ada kecintaan di hati mereka kepada orang-orang soleh dengan diperdengarkannya perjalanan hidup orang-orang soleh begitu dan begitu. Sebagaimana tadi dikatakan, inti kan belajar agama larinya bukan dari manusia, sama Allah Ta'ala. Makanya suka was-was. Iya, terutama mubalik atau guru. Ih, serem amat berebut madang. Ih, serem amat. Oh ya, aneh masuk ke kampung ribut, ini keribut. Ih, naudzubillah min dzalik. Berebut madang, naudzubillah min dzalik. Ada aneh jadi ribut kampung. Aneh masuk ke kampung itu guru pada begitu. Allah ya hafal. Ih, dia ngaji larinya manusia. Pantas Tuhan azab takut sama manusia kalau nggak kebagian uang dan sejenisnya. Iya, Allah hafal serem. Tuh akibatnya deh. Belajar ilmu buat madang tuh akibatnya. Ada guru lain bawa ilmu ketakutan. Emang Rasulullah kata gitu? Rasulullah yang kata gitu. Seorang yang berilmu kalau tujuannya buat dirinya dan masyarakat muslimin untuk bisa kenal ilmu, gak merasa was-was pun takut gak kebagian sesuatu. Bab dibicara ilmu kepada Allah Ta'ala, cuman kewajiban dia menyampaikan ilmu untuk saudara seagama, sehingga urusannya kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia ngaji ilmu bisa baca kitab dan sesuatunya, tujuannya mengeruk harta, takut sama orang yang bawa ilmu siapapun dia. Bisa dimengerti itu? Nih yang alamin iblis-iblis yang jadi guru, khotib-khotib mau balik jadi setan. Tuh iblis-iblis tuh. Tapi tanggung, biarin tunggu 4 tahun lagi pada mampus waktu-waktu lo. Tunggu 4 tahun lagi ya. Ya biar pada mampus waktu-waktu ya Rob. Iblis-iblis berkeliaran di masjid dan musola, di kampung-kampung, naudzubillah min dzalik. Tetap aja mati lo atau tuh. Muslim. Tuh. Dan berkobarlah, jadi bangkitlah. Iya, semangat orang-orang yang punya kecintaan kepada Allah Subhanahu, kecintaan kepada orang-orang soleh. Mustahil ente dapat kecintaan kepada Allah Ta'ala sebelum ente mengenal manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Di mana manusia yang dicintai Allah Ta'ala ada yang tertulis perjalanan hidupnya dan ada pula yang tidak. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tuh, karena kita murid harus juga dibutuhkan guru-guru terampil yang pandai membangkitkan semangat kita melalui jalur pendidikan masalah ilmu, melalui juga jalur pendidikan yang sifatnya riwayat-riwayat atau cerita-cerita atau kisah-kisah mengenai orang-orang yang telah berhasil dalam pengetahuan ilmu agama. Tuh guru yang berperan tak. Sehingga inti yang sebagai murid punya harapan besar, timbul kecintaan kepada orang-orang soleh. Bisa dimengerti ente? Oh begitu ya. Wah, insyaallah, alhamdulillah. Karena bangkitnya itu semangat berkah mendengar riwayat orang soleh bagi orang-orang yang tertanam di hatinya kecintaan kepada orang soleh. Wa yajri biha dumu'ul mustagin. Orang yang cinta kepada seseorang sementara yang dicintai tadi ada dalam penderitaan. Pasti kalau kau punya rasa cinta, meski enggak pernah dapat merasakan bagaimana penderitaan orang yang kau cintai, cukup dengan mendengar berita yang dialami, keluar ente punya air mata hanya karena kecintaan ente kepada orang-orang yang ente cintai sementara mereka ada dalam derita. Bisa dimengerti ente? Kayak orang sekarang ngomong Rasulullah, Allah sok akhlak Rasul, sok sifat Rasul, bangke ngomong Rasul, ngomong sifat Rasul, ya Allah, muji Rasul, letih.
Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW muji-muji. Yang seharusnya ente memuji seseorang, sifat-sifat orang yang ente puji pun ada setitik di diri ente, sehingga ada ya tuh senyawa antara pujian ente dengan orang-orang yang ente puji. Bisa dimengerti ente? Senyawa tuh. Lihat ibarat persentase, dia 90%, ente masih ada 10%, baru nyambung itu pujian dengan orang yang ente puji. Sementara ente muji manusia, sementara sifat-sifat yang terpuji nggak ada di diri ente, yang orang yang puji tadi hilang sama sekali. Nggak senyawa, tau nggak senyawa? Lem ente tempel di air, lem ente tempel di air dengan tulisan-tulisan, lem airborne taruh di kertas, ente tempelin di air. Ini air, masya Allah jernihnya. Waduh, melihat ini air lezat rasanya, bening. Jangankan muka aku, ikan yang dalam pun nampak sirip-siripnya. Kau bisa lihat. Tuh, lihat. Riwayat tadi datang yang melalui tulisan yang ditulis taruh di kertas kemudian dilempar ke air. Numpang tanya, siapa yang bisa baca itu tulisan? Paham gak ente? Ente memuji seseorang, ini misalkan seperti air yang bening, dipuji, lihat tuh sungai ini masya Allah jernih. Jangankan muka saya ketika saya melihat air tadi terbayang karena beningnya itu air. Ikan pun yang di dalam nampak sirip-siripnya, warnanya sekian. Riwayat tadi ente tulis di kertas kemudian ente lempar ke kali yang bersangkutan. Numpang tanya siapa yang bisa baca tulisan ente? Bisa dimengerti bahasa ente? Na'udzubillah min Allah. Ente enggak kampel. Ya ada ente di Jakarta kan ente. Makanya yang ngomong siapa? Orang yang mesti menanggapi bahasa anak harus memiliki ekstra akal, ekstra kecerdasan, ekstra pendengaran, ekstra. Kalau bangsa muda-muda ente nggak sanggup ngadepin aneh dah, nggak sanggup ente. Tapi karena memandang ya Rob, ngambil berkah ya Rob, gitu. Sebab memang bukan omongan. Kalau omongan manusia, omongan manusia 1000 tahun yang lalu. Oh iya, nah kita udah mau ketiban tahun lagi ya, udah mau ketiban tahun lagi. Bisa dimengerti itu ya? Ya nggak ngerti nggak apa-apa deh. Ente kan Allahumma, aneh kalau udah ngomong kelebihan, ente udah terlalu lama ngeliat dibodohin selama 17 tahun ente. Udah dibodohin dalam urusan agama 17 tahun. Kalau dia guru-guru agama nggak ngerti, lawan aneh aja, nggak nerima. Apa itu Sarawi? Apa itu kan ngomong 17 tahun? Lo ya denger gitu, lo jawab begitu, lo bukan orang yang kenal agama. Dah aja begitu. Lihat. 17 tahun tak kurang Anda dibodohi dalam urusan agama. Wa yajri biha dumu'ul musyagin. Sudah kobar hati orang-orang yang punya kecintaan kepada orang soleh begitu. Mari ya. Wa yajri biha dumu'ul musyagin, pun air mata dari orang-orang yang punya kerinduan kepada perjalanan orang-orang soleh. Berkah orang-orang itu masih mau meriwayatkan atau menghikayatkan perjalanan orang soleh sampai sejauh itu. Berinanglah air mata orang-orang yang punya kerinduan kepada perjalanan dan kepada sifat-sifat orang soleh. Ya Allah, aku ibadah kepada Allah Ta'ala, kepengen Tuhan kasih punya sifat-sifat soleh seperti orang-orang yang diceritakan. Ya Allah, gimana caranya tuh sampai begitu? Tuh, begitu ente. Iya, kita kan kagak tiap maulid, tiap mi'raj Rasul mulu yang dibawa. Lo nya di mana? Rasul mulu yang dibawa, kan nafsu. Lo nya di mana? Ya, selesai maulid bubar gak orang? Bubar jadi apa? Bangke aja lagi. 17 tahun intinya perhatiin muslimin. Wah kesian. Ya Rob kasih jalan. Udak sekarang yang begituan. Itu makanya gerah kok aneh datang. Ya Pak Yusuf. Itu undang enggak aneh datang ke Rumentar, mudah-mudahan aneh datang udah habis nih orang betul-betul udah habis. Tapi nasib masih bersisa. Ustaz Saadi. Udah begitu biarin, paham nggak paham terserah ya Rob deh, yang penting kasih keberkahan jangan kurang. Tapi yang ngantuk lepas ya Rob, tutupin berkah. Itu yang ngantuk tutupin, ntar orang pulang baru angkat. Udah nggak nafsu gapot. Baru setengah 10, film layar emas belum habis ente. Boleh mikir layar emas, sayang film apaan sekarang layar emas nih? Judulnya apa sekarang tentang apa? Hah? Apa? Oh Robocop. Hah? Film apa sih sekarang? Polisi robot. Polisi jangan jadi robot. Salah, polisi jadi robot gampang disuruh orang. Akibatnya orang yang salah jadi benar, yang benar disalahin. Tuh, iya. Film Amerika ada yang boleh dijadiin pelajaran, ada yang boleh jangan disiarin. Nah, kalau polisi jadi robot,
Ya, disuruh makan nasi ulam yang dipilih nasi kebuli mau kata apa? Itu. Sebab nasi ulam dia boleh beli, kalau nasi kebuli orang boleh kasih. Neng Gopur, Masya Allah, biji ketoprak. Nah, selesai. Nah, gila dikatakan atau katanya, ya, ibarat orang lagi riwayat tadi selesai itu, di antara mereka itu ada yang nanya, gila katanya, fahal ala dzalika min dalil. Karena orang-orang Masya Allah mereka selalu dijadikan teladan oleh manusia-manusia yang memiliki kecintaan kepada orang-orang yang Masya Allah di sisi Allah Ta'ala. Sampai ada yang bertanya dalam urusan tadi, fahal ala dzalika min dalil, ada dalil gak tuh yang hikayat orang-orang soleh itu, ya, sesuatu yang dapat membangkitkan semangat atau spirit atau perhatian kita kepada Allah Ta'ala melalui jalur agama yang dibenarkan, yakni syariat Rasulullah. Begitu ada yang bukti, ada dalil gak, ada alasan yang kuat gak untuk kita jadi bagaimana melalui hikayat atau riwayat orang-orang soleh. Ditanya Syekh Al-Imam Abdul Qasim Al-Junaid radhiyallahu rahimah, galak beliau jawab, "Na'am, ya ada." Qauluhu ta'ala, sebagai bukti firman Allah Ta'ala yang mengatakan, "Wa kullan nagussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthbitu bihi fu'adak." Itu ibarat dalil. Mana dalil tuh? Yang semua tadi itu ibarat kebenaran, termasuk juga sesuatu yang dibenarkan dalam syariat agama. Dijawab oleh Imam Abdul Qasim Al-Junaid, ya ada. Apa tuh firman Allah Ta'ala yang mengatakan, wa kullan nagussu 'alaika wa kullan nagussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthbitu bihi fu'adak. Selesai. Ane enggak berani ngertiin sebab ane enggak tahu tafsirnya. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum Anda lanjutkan satu pelajaran lagi seberapa jam lamanya, bismillahirrahmanirrahim. Anda beritahukan kepada antum bahwa bulan depan, yakni bulan Oktober, pengajian bulanan, kita yang ngambil berkah maulid. Apa? Bisa mengerti ya? Nggak kayak nasi, nggak kayak apa, nggak kayak sumbangan, nggak kayak apa, biasa sebagaimana pengajian bulanan. Ya, begini keadaannya bulan depan Oktober, ya, malam Kamis pertama kita bikin maulid ngambil berkah. Itu sebab tahun lalu tuh aneh maulid, ngerti ya? Bikin maulid di sini tuh ada riwayat yang Masya Allah baru 3 baris udah keburu selesai, waktunya udah habis. Ya, karena aneh ngomel kan begitu. Niatannya mau sambung kembali, ini mengingatkan kembali 1 tahun yang lalu itu riwayat yang Masya Allah. Nah, tahun sekarang baru ketemu lagi. Nah, bisa nggak dimengerti? Ya, jadi bulan depan Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim, tanggal berapa aneh lupa, yang penting malam Kamis pertama bulan Oktober kita bikin maulid ngambil berkah. Gitu, ngerti ya? Bisa ngerti maksudnya ya? Kalau berbetulan, wah ngambil berkah tentu sesuatunya juga lebih, bawa makanan lebihan. Gitu. Saat aneh nggak bawa makanan, nitipin duit aja nggak apa-apa, ntar lebihin makanan. Saat aneh nggak bawa duit, nggak bawa makanan, lu makan aja. Bingung amat. Ya, jadi kagak datang hanya karena nggak bawa makanan, kagak makan aja. Itu ikan lele palingnya doang. Boleh ya, boleh orang ngambil berkah namanya, ngerti ya? Tapi insya Allah semasa, ngerti ya? Pengajian itu ada keberkahannya, semasa itu pula ada orang yang punya berkah tahu diri, naruh juga makanan, ya. Yang satu bawa kue apa 400 misalnya, yang satu kue tembang 7, nanti ada yang satu bawa sendok semen apa. Bakal potong kue apem. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Sambil mau istirahat sebentar, Anda ingat ada kakak Anda. Kakak baru ketemu tapi tuan ana. Kong Abdul Ghafur yang tukang baju salah. Kong Abdul Ghafur dipanggil Kong Ipung. Di Jalan Namrud dia dikenal Kong Ipung. Gitu. Belum punya bini tapi orang manggil engkong. Jadi baca selawat. Kemudian jamaah biasa sebulan sekali taruh duit. Anda mau istirahat dulu.
pemberitahuan dari anak Bismillahirrahmanirrahim. Malam Sabtu, ini malam Kamis nih, besok malam Sabtu di PSPT ada maulid Majelis Taklim Al-Insaf yang anda juga yang ngajar. Yang mau datang alhamdulillah, nggak datang hitung siapa yang Majelis Taklim yang ada utusannya. Anda lihatin. Al-Insaf nih PSPT, jadi selesai acara presmanannya pas di pasar PSPT. Nanti dagang lu mau ngapain? Malam-malam presmanan di gudang. Jadi di PSPT Haji Muhtar Al-Insaf gitu ya. PSPT tahu deh pasar PSPT itu malam Sabtu. Malam minggunya undangan di Jalan Pedati Masjid As-Sa'adatul Ikhlasiyah. Anda juga yang mengajar di sana sebagai guru tetapnya, nama majelis taklimnya Bidayatul Hidayah. Ya, di Masjid As-Sa'adatul Ikhlasiyah Jalan Pedati ujung mentok. Ya, ngerti ya? Jalan Pedati deh, top deh. Pedati kan kebanyakan orang-orang top semua, tapi duitnya jarang. Itu orang itu duitnya jarang. Rasain tuh. Itu. Bisa emot itu jadi malam Sabtu di Al-Insaf. Malam minggunya maulid di Jalan Pedati, anda juga yang ngajar. Kan enak ente, ya. Yang nyuruh datang siapa? Ana. Yang ngundang ente datang dari Majelis Taklim Bidayatul Hidayah panitianya juga ana juga. Ya, guru tetapnya ana juga. Yang ngomong orang lain. Sebelum anda pesan panitia, kalau orang lain dikasih gede, ana guru tetap mesti 2 kali pangkatnya. Gitu. Dikit kasih 100 gue pulangin loh. Ya, guru tetap mesti lebih mahal harganya juga ketimbang orang sambilan tuh kan deh. Bisa ngerti tuh. Selama ingetin tuh omongannya itu amanat sampai mati. Ya sampai ente mati. Ya, kok guru tetap tuh, ya, gajinya lebih gede ketimbang mubalil. Ya, guru dikasih 15.000, mubalil 150. Gila. Salah ente begitu, salah. Ente bisa menghargai Rasul kan berkah guru, betul enggak? Betul enggak? Kan begitu ya. Orang bilang, ya kan mau balik sewaktu-waktu. Guru kan udah tiap waktu. Siapa bilang bu seminggu sekali setiap waktu. Pur tolongin Pur. Nah, minta duit sebulan sekali. Adi itu. Di Jung tolongin sampai itu. Biasa sebulan sekali. Kumpulin duit cepetan. Bakal bulan depan nih. Pur. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli sallim wa barik alaihi. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاذني حرام. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاذني حرام. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاذني حرام. أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاذني حرام. تعلم بكايا ونوح يا حمام وخذ
عن شجوني دروس الغرام تعلم بكايا ونوح يا حمام وخذ عن شجوني دروس الغرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعلي حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعلي حرام ومن كان مثلي معنى مظنى بحب النبي لماذا يلام ومن كان مثلي معنى مظنى بحب النبي لماذا يلام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعلي حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعلي حرام أنا يا ابن رامي حرمت المنام وزادني سقاما غرامي تمام أنا يا ابن رامي حرمت المنام وزادني سقاما غرامك تمام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعلي حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعلي حرام اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuh kain tahun lalu masih dipakai aja. Salim. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena berbetulan, ya mudah-mudahan Allah pelihara, nggak apa-apa ya Rob dah. Alhamdulillah ya Rob, ngambil berkah dikit ya. Sebab aneh kalau itu kitab Risalatul Mawanah udah dibaca dikit ngambil berkah. Kemudian salah seorang wali Allah, wali besar, imam besar, Al-Imam Abdul Qasim Al-Junaid udah. Tapi belum ada ya sifat-sifat wali Allah yang sudah jadi kebiasaan Anda menjelaskan per majlis taklim bulanan. Biar dikit ngambil berkah ya Rabb dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Zunnun Al-Misri radhiyallahu taala anhu wa rahimah, berkata salah seorang wali besar yang bernama Zunnun Al-Misri, pokoknya insyaallah satu demi satu daripada imam-imam besar
ya, dan wali-wali besar akan Anda buka, ya, umumnya di Bukit Duri Puteran sebulan sekali, dengan mengungkapkan atau meriwayatkan orang-orang begitu, sekurang-kurangnya mereka kenal kita, deh, bis, sekurang-kurangnya, gitu. Kemudian, ente nggak kenal nggak apa-apa, yang penting mereka kenal kita. Kenapa? Kok bisa begitu? Sebab kalau kita kenal dia udah mustahil, kenal dia mustahil, asal kita dikenalin ya udah alhamdulillah deh. Bisa dimengerti maksudnya itu? Kalau kita kenal dia, wah udah mustahil deh, jauh panggang dari Empang. Tapi kalau dia kenal kita, alhamdulillah. Ya, namanya kan kalau kita biasa kerja jalan kaki 16 kilo, ya berbetulan pas nyebrang rel kereta api ada yang boncengin pakai Grand CB kan, mah ya motong ongkos ya. Aja, tapi turunin di depan Manggarai juga. Nah, tapi kan masih alhamdulillah dikenalin. Kalau orang itu orang pangkat, sementara kita rakyat biasa, ketika kita jalan dengan kawan-kawan, tiba-tiba orang pangkat tadi ngeliat melambaikan tangan, yakni sekurang-kurangnya nurunin kaca, Dek, bulanan Dek ya, dia bintangnya bintang 3. Ya, supirnya bintang 5. Bukan segitu, ya, supirnya pegawai hotel yang bintang 5. Iya, kebetulan lagi bawa mobil yang angkat tangan